Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahmandasari, NPM 109200018. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinik pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan AVPU atau Alert Verbal Pain and Response. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCX. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, dengan saya Dr. Putri. Pada pagi hari ini, Ibu, nanti saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mohon Ibu jawab dengan baik. Siapakah nama Ibu? Cinta. Apa Ibu bisa sebutkan di mana alamat rumah Ibu? Mampang Megasati ada satu. Coba Ibu lihat sekeliling Ibu sekarang. Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Pagi. Jika melihat sekeliling Ibu, sekarang Ibu sedang berada di mana? Ambulan, baik. Pada pemeriksaan AVPU, pasien tingkat kesadarannya itu alert, yaitu pasien membuka mata secara spontan, akan merespons suara walaupun mungkin bingung, dan fungsi motorik tubuh yang baik, atau mampu menggerakkan ekstremitasnya. Pada pemeriksaan tingkat kesadaran AVPU, selain ada alert, yaitu ada verbal response, yaitu penolong memberi rangsang suara, berusaha berbicara dengan pasien atau korban, lalu pasien akan memberi respon sedikit seperti gerutuan, erangan, atau sedikit gerakan anggota badan. Lalu ada pain, yaitu penolong mencubit cuping telinga pasien, dan pasien terbuka saat dirangsang nyeri atau memberi respon sedikit gerutuan, erangan, atau sedikit gerakan anggota badan. Lalu ada unrespon, yaitu penolongan memberikan rangsangan berupa suara atau rangsang nyeri, tetapi pasien tidak mampu berespon ketika penolong memberi rangsang suara maupun rangsang nyeri. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, dengan saya Dr. Putri yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Ibu, saya nanti ada beberapa mengajukan pertanyaan. Mohon Ibu jawab dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Siapakah nama Ibu? Cinta. Cinta. Apa Ibu bisa menyebutkan di mana alamat rumah Ibu? Mampang Megasati ada satu. Jika Ibu melihat di sekeliling Ibu, apakah sekarang pagi, siang, sore, atau malam? Pagi. Jika Ibu lihat sekeliling Ibu sekarang, Ibu sedang berada di mana? Rumah sakit. Ibu boleh mengangkat tangan kanannya? Tangan kirinya? Baik. Pada pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan GCX atau Glasgow Coma Scale, yaitu pada eye responnya itu pasien dapat membuka mata secara spontan, yaitu memiliki skor 4. Lalu pada verbal response, pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik, yaitu memiliki skor 5. Lalu pada motorik respon, pasien menurut perintah, yaitu pasien dapat mengangkat tangan ketika disuruh, yaitu mendapatkan skor 6. Lalu pada GCX ini pasien memiliki skor 15. Di eye response, selain ada spontan yang skornya memiliki 4, ada juga terhadap suara, yaitu klien meminta klien membuka mata, yaitu skornya terdapat 3. Dan pada eye response juga terhadap rangsang nyeri, yaitu tekan pada saraf supraorbital atau pada kuku jari, dan yang itu skornya ada 2. Lalu tidak ada reaksi dengan rangsang nyeri, klien tidak membuka mata, yaitu skornya 1. Lalu pada verbal response, selain berorientasi baik, yaitu menanyakan di mana ia berada, tahu waktu dan hari dan bulan. Selain itu ada bingung, yaitu menanyakan di mana ia berada, kapan opname di rumah sakit, dapat mengucapkan kalimat, namun ada disorientasi waktu dan tempat, yaitu dia memiliki skor 4. Lalu selanjutnya di verbal respon itu ada
yang tidak tepat, yaitu dapat mengucap kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat, yaitu skornya 2. Lalu ada mengerang, yaitu mengeluarkan suara yang tidak punya arti, tidak mengucapkan kata, hanya suara mengerang, yaitu dia memiliki skor 2. Lalu tidak ada jawaban atau suara tidak ada, yaitu memiliki skor 1. Lalu pada motorik respons, selain ada menurut perintah, misalnya menyuruh ke lain mengangkat tangan, itu ada mengetahui lokasi nyeri, yaitu memberikan rangsang nyeri dengan menekan jari pada supraorbital. Bila klien mengangkat tangan sampai melewati dagu untuk menepis rangsang nyeri tersebut, berarti dapat mengetahui lokasi nyeri, yaitu memiliki skor 5. Lalu pada reaksi menghindar, yaitu menolak rangsangan nyeri pada anggota gerak, yaitu memiliki skor 4. Lalu pada reaksi fleksi atau dekortikasi, yaitu memberikan rangsang nyeri, misal menekan dengan objek seperti ballpoint pada jari kuku. Bila terdapat reaksi fleksi, berarti ingin menjauhi rangsang nyeri, yaitu dia memiliki skor 3. Selanjutnya ada ekstensi spontan atau deserebrasi, yaitu memberikan rangsang nyeri yang cukup kuat, lalu terjadi ekstensi pada siku, yaitu memberikan skor 2. Lalu tidak ada gerakan atau reaksi, yaitu rangsangan yang diberikan harus cukup adekuat, yaitu memiliki skor 1. Lalu pada pemeriksaan tingkat kesadaran secara kualitatif juga, pasien yaitu dapat tingkat kesadaran itu komposmetis, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Lalu pada pemeriksaan tingkat kesadaran secara kualitatif, selain ada komposmetis, yaitu ada apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, yaitu sikapnya acuh tak acuh. Yaitu ada delirium, yaitu gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi, dan kadang berhayal. Lalu ada somnolen, yaitu obtundasi atau letargi, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang, tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberikan jawaban secara verbal. Lalu ada stupor atau sopora koma, yaitu keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Lalu ada koma atau komatos, yaitu tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsangan apapun, mungkin juga tidak ada respon pupil terhadap cahaya.